Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang permasalahan dalam budidaya cabai. Tapi sebelumnya perkenankan kami mengupdate tanaman cabai kita dengan varietas Siramos yang kita tanam di lahan budidaya kita. Ini kondisinya kayak gini ya kawan-kawan. Saya rasa ini dari beberapa pengamatan yang sudah kita lakukan berkali-kali. Saya rasa tanaman cabai Siramos ini memang untuk ketahanannya saya rasa masih kurang. Tapi dari segi hasilnya ya ini belum terlalu terlihat, tapi yang jelas kalau untuk segi ketahanan terhadap penyakit dan kondisi di lingkungan kami ini memang menunjukkan pertumbuhan yang kurang bagus menurut kami ya. Jadi kami bukan menjelekkan, tapi ini kondisinya kayak gini kan kawan, tanamannya. Nah itu sudah banyak tanaman cabainya yang memang terserang penyakit kuning kan kawan, semacam itu. Dan ini untuk tanamannya ya dari segi pertumbuhan hingga saat ini dari awal memang untuk awal-awalannya bagus, tapi di masa pertengahan kayaknya ini si tanamannya itu kurang bagus ya kan kawan, kurang bagus, entah terhambat dari segi serangan penyakitnya, cuaca ataupun tanahnya. Ini masih menjadi pertimbangan tersendiri ya, faktor eksternalnya mungkin ini yang menjadikan si tanaman cabai kurang bagus atau masih dalam pertumbuhan yang masih kurang optimal semacam itu. Jadi kalau kami sendiri masih belum mampu ya menyediakan faktor eksternal yang optimal sebaik atau sesuai yang diinginkan tanaman cabai varietas Siramos ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang hama. Jadi hama itu adalah salah satu hewan yang memang liar ya kan yang keberadaannya itu sebenarnya tidak kita inginkan. Karena apa? Karena hewan tersebut merugikan tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Merugikannya mengapa? Karena mereka merusak bagian dari tanaman yang kita budidayakan, sehingga dampaknya adalah hasilnya akan mengalami penurunan atau secara kualitas itu tidak bagus, dan secara kuantitas itu bobotnya atau jumlahnya sedikit kan kawan, semacam itu. Nah, salah satu hama yang akan kita bahas yaitu mengenai hama ulat. Nah, hama ulat ini memang juga menjadi salah satu permasalahan ya yang terjadi pada budidaya cabai, karena hama ulat ini merusaknya itu pada bagian-bagian tanaman cabai ya, mulai dari batang mudanya, dari daunnya dan lain sebagainya. Biasanya untuk tanaman cabai yang ada di tempat kami itu salah satu hama yang terkenal kalau kelompok ulat adalah kelompok ulat geraya, yang dimana itu memang serangannya juga bisa menyerang pada bagian daun dari tanaman cabai. Dengan menyerang daun tanaman cabai, otomatis yang terjadi kerusakan akan terjadi pada bagian tanaman cabai. Bahkan terkadang saking kuatnya serangan hama ulat geraya itu menjadikan daun dari tanaman cabai pun cuma tinggal tulang daunnya saja. Nah, ini permasalahan yang memang sangat fatal menurut kami. Karena apa? Karena ulat tersebut merusak bagian daun, yang dimana daun itu adalah sebagai alat fotosintesis yang dipergunakan untuk membentuk makanan, untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan dari si tanaman tersebut. Kalau daunnya rusak, pasti pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman cabainya pun tidak bisa maksimal atau terganggu semacam itu. Dan
di sisi lain juga hama ulat ini ya, selain ulat graya itu, entah ulat graya atau bukan, itu juga ada hama ulat yang terkadang sering menyerang pada bagian buah. Ya, mereka memakan buah cabai ya kan kawan. Buah cabai ya, yang dimana itu nanti mereka membuat lubang lalu memasuki bagian dari buah cabai itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah buah cabai itu akan membusuk. Nah, pembusukan inilah yang menjadikan kualitas dari buah cabai itu menurun, sehingga harga jual dari buah cabai pun ikut turun atau panenannya semakin sedikit kan kawan ya, semacam itu. Nah, biasanya penyerangan hama ulat tersebut yang memakan buah ini itu menyerang pada waktu malam hari. Tapi kalau pada waktu pagi maupun siang hari, mereka biasanya turun ke bagian pangkal dari tanaman cabai dan mengumpet di bagian-bagian mulsa. Nah, oleh sebab itu kan kawan, ketika mengetahui hama ulat ini memang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman cabai, maka kan kawan, saya saranin untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Pencegahannya, ketika belum terserang kan harus melakukan pencegahan. Pencegahannya apa? Pencegahannya kawan-kawan buat kondisi tempat lahan budidaya kawan-kawan itu dalam kondisi yang bersih, jangan kondisi yang semacam ini ya, bersih dari gulma yang saya maksudkan. Nah, bersih dari gulma ini salah satu upaya yang bisa kawan lakukan untuk mencegah kehadiran dari si ulat tersebut, karena dengan membersihkan gulma menjadikan ulat-ulat tersebut itu, atau hama-hama yang bertelur ya, ulat itu kan dari hama kupu-kupu itu tidak bertelur di tempat kawan-kawan budidaya, karena hama itu menaruh telurnya itu biasanya ke tempat yang berpotensi mampu menyediakan makanan bagi calon larvanya, semacam itu kan kawan. Jadi kawan-kawan lakukan budidaya secara bersih lah ya dari gulma. Lalu yang berikutnya kawan-kawan, ketika sudah kan lakukan pencegahan ini secara konsisten, akan tetapi hamanya masih ada ya, dan itu membuat suatu kerusakan ya, catatan ya, ini membuat suatu kerusakan, baru dilakukan pengendalian. Kalau kerusakannya jumlahnya cukup banyak ya kan lakukan pengendalian, tapi kalau sudah ada kerusakan ya kawan juga bisa buat pengendalian. Nah, saya saranin kalau kerusakannya itu belum terlalu besar ataupun belum dampaknya belum signifikan lah ya kan kawan, tidak berdampak lah, apalagi ya cuma serangannya satu saja gitu ya, jarang sekali. Nah, itu lakukan bisa melakukan pengendalian yang secara alami. Nah, pengendalian yang ramah lingkungan ya, maksud saya ramah lingkungan, seperti pengendalian secara teknis ya. Pengendalian secara teknis kan bisa selagi melakukan perawatan tanaman, entah pemupukan, entah itu penyiraman. Terkadang kan kawan juga melihat hama-hama yang menyerang tanaman cabai kawan. Nah, kawan serempak, pada waktu itu serempak kawan mengambil hamanya ke seluruh bagian tanaman yang kan budidayakan, dan mengambil calon-calon ya hama yang akan muncul di tempat itu, seperti contohnya telurnya kan kawan, juga kupu-kupunya atau calon hewan yang bertelur itu kan kawan, itu kan ambil buang jauh-jauh dari lahan budidaya kawan, sehingga apa, sehingga nantinya harapannya itu tidak bisa tumbuh dan berkembang di lahan kawan-kawan si hama tersebut ya. Kalau ada ulatnya kan kawan ambil ya, semacam itu. Lalu kalau kawan-kawan dengan cara itu masih kesulitan, kawan kan bisa melakukan penyemprotan menggunakan pestisida nabati, yang dimana dampaknya itu memang
terkadang itu bisa memberikan rasa yang tidak enak pada hama tersebut. Juga kawan-kawan bisa melakukan dengan agen hayati, menggunakan jamur basiana kalau tidak salah ya kawan-kawan. Nah itu bisa kawan-kawan semprotkan agar menyerang si ulat tersebut, dan menggunakan perangkap ya, menggunakan perangkap agar perkembangbiakannya tidak luas ya, tidak menyebar ya si hama-hama tersebut terperangkap. Nah dan pada akhirnya kalau kawan-kawan sudah tidak mampu, sudah kerusakannya parah sekali ya, dan kawan-kawan sangat-sangat membutuhkan, kawan-kawan bisa melakukan penyemprotan dengan penggunaan insektisida, tapi pastikan sesuai sasaran, tepat waktu, tepat dosis, tepat caranya agar tidak merusak ekosistem. Dan yang jelas itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau saya saranin melakukan pengendalian secara alami terlebih dahulu, baru secara kimiawi ya. Kimiawi adalah opsi terakhir karena resikonya besar kan kawan terhadap lingkungan, dan saya saranin tetap yang alami saja. Oke kan kawan, itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.